Ya, saya salam harus jawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar semuanya. Bisrok di sodari, bayasir li amri, walaupun pedagang lisani yang kauli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan walafiat serta insya Allah tidak kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, selawat serta salam yang senantiasa kita berikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu seperti saat ini dengan adanya Ad-Dinul Islam. Berdirinya saya di sini akan memberikan sedikit materi untuk adik-adik semuanya yang bertema belajar puasa dari si ulat. Tahu ulat kan semuanya? Itu loh yang biasanya daun-daun ya toh? Gampang ya. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi gini, dalil puasa sudah ada di Al-Quran surat. Ada yang tahu nggak? Maidah. Siapa nih jawab Al-Baqarah? Siapa nih jawab Al-Baqarah? Ayat berapa? Yang berlafaz ya ayyuhalladzina amanus. Ya benar? Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pintar. Yang artinya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Tahu gak sih? Ternyata puasa itu sudah ada sejak zaman dulu loh. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang. Tapi kenapa ya kok kita disuruh berpuasa? Masa nggak tahu jawabannya? Karena semua yang diwajibkan oleh Allah harus kita laksanakan. Makanya kita wajib berpuasa. Jadi gini, ayahku tuh pernah bercerita tentang puasa dan kupu-kupu. Mau tahu nggak ceritanya? Dengerin ya. Sebelumnya kupu-kupu diciptakan oleh Allah melalui telur. Telur yang melekat di daun-daun itu berubah menjadi ulat. Tahu ulat? Ulat tadi apa? Ulat tuh loh yang bisa bikin kulit gatel, yang bentuknya gitu loh. Nah, ya di situ si ulat yang bisa bikin kulit gatel-gatel dan bulu-bulunya itu yang bergeli. Ulat itu makannya kan daun. Dan kalau lagi makan, si ulat itu sangat rakus sekali dan bisa makan daun-daun di sekitar tempat tinggalnya. Sampai-sampai perutnya menjadi gendut dan jalannya jadi pelan-pelan. Yang pernah lihat ulat? Ya enggak? Jalannya gitu toh? Ayahku pernah bilang, kita manusia kadang seperti ulat. Ya loh. Ya, kalau makan kita lupa waktu, makanya kita suruh berpuasa. Suka makan banyak, jadinya rakus. Kayak sih. Nah,
lupa sama teman, kita juga suka lapar. Terus kalau ada yang minta, kita pelit ngasihnya. Misalnya kita punya jajan, kita tuh pengen liatin terus, kita yang nggak peka. Terus temennya akhirnya angkat tangan, minta dong, bang nggak mau, dia aja sendiri sana. Terus atau kadang-kadang ngiriin temen yang bawa makanan lain yang lebih enak, juga maunya jajan ini dan jajan itu, beli ini beli itu, wah banyak deh pokoknya. Jadi kata ayah, keinginan yang rakus kayak gitu itu namanya hawa nafsu. Rasa iri, ngambek, benci, marah, rakus, berbohong, terus suka bertengkar. Iya, mau bertengkar? Tadi kayaknya dengar-dengar di kelas 3 dan 4 ada yang bertengkar deh. Siapa yang bertengkar tadi? Udah maaf-maafan belum? Di bulan puasa itu nggak boleh loh bertengkar kayak gitu. Udah maafan belum? Udah maafan belum? Udah beneran? Awas nanti waktu sampai rumah ngasih musuhan. Nggak boleh loh di bulan puasa. Dan bertengkar kan juga lewat hawa nafsu loh ya. Jadi yang namanya nafsu itu harus kita lawan, jangan kita turuti. Kata ayahku, si ulat yang gemuk dan rakus itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik loh. Enggak, bisa lah kan karena puasa dari telur kupu-kupu yang menetas menjadi ulat. Lalu setelah kenyang makan, ulat tersebut akan berubah bentuknya menjadi panjang. Ulat tersebut nantinya akan menempel pada pohon dan daun-daunan sehingga menjadi kepompong. Nah, teman-teman, saat menjadi kepompong ini ulat tidak makan dan tidak minum atau berpuasa, nggak makan nggak minum. Kita semua kan juga berpuasa, tapi tidak seperti kita. Ulat puasanya nggak pakai sahur, juga nggak pakai buka. Bayangin kalau kita puasanya kayak gitu, ada yang kuat nggak? Oh, orang puasa sampai maghrib ada si mukel. Karena tubuh ulat sudah dibungkus kulit baru yang sangat rapat sehingga mulutnya tertutup juga sehingga nggak bisa makan atau minum, cuma ada lubang sedikit untuk bernafas. Wah, berarti masih enakan puasa kita lah ya. Masih ada sahur dan masih ada buka puasa. Tapi herannya ya teman-teman, dalam kelompok itu ulat tetap kuat dan sehat. Dia tetap tenang ada di dalam sana. Padahal kalau kita puasa seperti sekarang ini, wah rasanya tidak kuat ya. Rasanya haus dan lapar sekali. Apalagi kalau cuacanya panas sekali seperti saat ini, ya enggak? Ternyata teman-teman setelah berpuasa beberapa hari, akhirnya si ulat dalam kepompong ini berubah menjadi kuat. Dan akhirnya tumbuh sayap yang sangat indah. Tahu nggak? Ya sayap, si ulat yang jelek tadi tumbuh sayap yang cantik dan jadilah sebuah. Dan kupu-kupu ini juga sangat kuat sehingga dengan sayapnya dia bisa memanfaatkan angin untuk terbang. Wow, keren kan? Makanya kita semua jangan kalah dong sama si ulat yang akhirnya jadi kupu-kupu. Si ulat saja kuat berpuasa, bahkan puasanya tidak pakai sahur dan berbuka. Itu karena si ulat tahu kalau kita kuat berpuasa dalam kepompong nanti akan mendapat sayap. Dan dengan sayap itu dia bisa pergi kemana saja. Nah, begitu makannya gitu. Makanya si ulat bersemangat berpuasa sampai berbuka. Jadi nih ya teman-teman, kalau kita bisa semangat seperti si ulat, insya Allah kalau kita bisa semangat berpuasa sampai si ulat, insya Allah kita bisa kuat berpuasa bahkan sampai maghrib. Ayahku bilang, dari penelitian dokter, puasa itu bikin kita tambah sehat loh. Alat pencernaan kita seperti lambung, usus kita menjadi sehat. Dan juga organ tubuh kita yang lain jadi sehat juga. Nah, karena tubuh
kita sehat, maka kita harus bisa konsentrasi untuk belajar. Terus akhirnya kita bisa berprestasi deh. Bisa konsentrasi untuk baca Al-Quran. Menghafalnya juga, bisa belajar membaca, menulis, dan banyak deh. Dan lagi, saat puasa kita kan nggak boleh ngamakan, marahan, tawuran, satu. Baca-baca lembu ya, aku di sekolah soalnya. Tidak benci sama teman, makanya hati kita harus selalu ceria. Karena ceria kita menjadi sangat semangat dan selalu semangat. Makanya teman-teman, ayo kita bersemangat. Kita harus kuat puasanya seperti si ulat yang akhirnya menjadi kupu-kupu. Biar bisa terbang kemana-mana, karena puasa kita jangan jadi lemes. Kalau lemes kita pakai buat baca-baca buku atau mengaji atau mengulang hafalan kita. Let's go puasa. Mungkin itu sedikit dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.